Saya sebelumnya mau tanya dulu, hadir di sini senang nggak? Bahagia nggak? Apa yang buat senang, apa yang buat bahagia? Hah? Habib Ja'far. Sebenarnya ada lagi yang lebih bikin bahagia. Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi di dalam hadis beliau mengatakan, barang siapa yang duduk di dalam majlis, baik itu majlis zikir, majlis salawat, majlis ta'lim, Allah akan turunkan malaikat, ribuan malaikat, semua diminta untuk beristighfar kepada Allah agar dosa kita satu persatu dosanya diampuni oleh Allah. Tadi kita baca salawat ya, baca salawat di dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Salawat itu, salawatnya kita sebagai hamba kepada Nabi akan dikembalikan oleh Allah berupa doa. Dan doa yang kita sampaikan, salawat kita sampaikan itu berupa doa dan akan dikembalikan pula kepada kita. Dan salawatnya malaikat kepada Nabi ini berupa istighfar atau ampun. Jika Allah yang bersalawat kepada Nabi, ini yang dinamakan rahmah. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita keluar dari tempat ini, semua doa kita pastinya dikabulin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, keluar dari tempat ini, dosa kita diampuni oleh Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, pastinya Allah akan turunkan rahmat memenuhi hati kita sehingga kita pantas untuk mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, hari ini izinkan saya untuk membahas sedikit tentang hidayah. Boleh apa enggak? Ini kan suasananya masih Muharram ya, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan menyambut tahun baru Islam. Dan ini tahun barunya sudah selesai dan kita masih di bulan Muharram, betul? Alhamdulillah, ternyata seseorang itu bisa menjadi lebih baik. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, beliau mengatakan hijrah yang sesungguhnya perpindahan antara yang ahli maksiat menjadi hamba yang taat, inilah yang dikatakan hijrah yang sebenarnya. Hijrah seseorang itu nggak akan pernah mudah. Jika seseorang itu sudah diberikan hidayah oleh Allah, maka orang tersebut akan menjadi orang yang lebih baik. Berarti kita kumpul di sini harapannya satu, pulang dari sini kita mendapatkan hidayah dari Allah. Tahu hidayah? Tahu? Pernah lewat tol ke Jakarta pernah? Atau enggak ke arah Cirebon tapi lewat tol? Ada pelang hijau. Kalau kita mau ke Cirebon nanti itu ada tulisan Cirebon. Terus ada Ciledug, ada lagi Sumber, ada lagi Plumbon. Tergantung mau kemana kita keluar. Kalau tujuannya sesuatu yang kita inginkan, pastinya kita cari tahu tentang petunjuk di mana kita harus keluar. Jika petunjuk itu nggak ada, pastinya kita nggak tahu harus kemana kita keluar. Maka hidayah yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia menunjukkan jalan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah sehingga kita dipantaskan untuk masuk ke dalam syurga. Faham sampai sini? Faham belum? Belum? Budek kali ah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Habib, emang seberapa penting hidayah dalam hidup kita? Hidayah sangat penting bagi seseorang yang dititipkan iman oleh Allah. Saya yakin di sini semua KTP-nya Islam. Betul nggak? Tapi yang dipilih punya iman. Ada orang yang datang bulan Ramadan pura-pura puasa, tengah hari warteg penuh. Ada nggak yang begitu?
Jangan bilang banyak, ada. Kalau banyak ngeri juga kan. Salat 5 waktu hukumnya apa? Yang dipanggil oleh Allah yang beriman apa manusia? Yang beriman, salat, aqimis salat. Disuruh kita diriin salat, salat 5 waktu 1 hari 1 malam. Ada yang mengerjakan, ada yang enggak. Ada yang mengerjakan cuma hari Jumatnya doang. Ada enggak? Jangan bilang banyak. Gak usah dijawab juga pasti ada. Setiap orang yang dititipkan iman, orang yang beriman yang dikatakan oleh Allah tersebut yang diinginkan, yang menjalankan perintah Allah, yang menjauhkan larangan Allah, itu udah pasti. Nah kita yang dilarang kita ambil, yang halal dijauhin. Contohnya judi slot. Tuh kan, ada yang kenal tuh Dewa Petir. Dia kayaknya habis boncos. Bentar lagi juga rungkat. Bloon. Judi nggak ada yang bisa memberikan kita satu jaminan akan menjadi orang yang kaya. Jika seseorang mau kaya, saya mau tanya dulu, mau hidup senang di dunia apa senang di akhirat? Senang dunia nggak mau? Serakah lu. Ternyata yang bikin kita senang itu ternyata kesenangan akhirat. Tapi Nabi Adam dikasih ujian sama Allah. Lahir, diciptakan oleh Allah, adanya di surga. Coba kalau Nabi Adam ikut aturan Allah, jangan deketin pohon kuldi. Kita kan nggak mungkin mampir ke Gucci kayak begini. Betul apa enggak? Semuanya kita di sorga, tapi ini adalah ujian Nabi Adam, harus dijalani, dan ini sudah maktub tertulis oleh Allah. Masing-masing kehidupan kita punya ujian apa enggak? Coba yang enggak punya ujian dari mulai lahir sampai gini hari tunjuk tangan. Kalau saya pikir kalau mereka hidup nggak ada ujiannya, kayaknya dajjal dia. Setiap manusia pasti ada ujian. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, hidayah itu mahal. Bib, bagaimana kita menggapai hidayah? Salah satunya majlis seperti ini. Ini adalah cara satunya untuk mendapatkan hidayah. Bib, Nabi pernah dapat petunjuk? Pernah. Wa wajadaka dhalam fahada. Berarti yang namanya Allah memberikan petunjuk kepada Nabi bukan berarti Nabi pernah sesat terus dikasih hidayah. Bukan. Jangan salah artikan. Nabi manusia yang tidak pernah punya cacat, yang tidak pernah punya salah. Semua kehidupan Nabi tergantung kepada Allah. Nabi ketemu 2 jalan. Nabi mau pilih, Nabi nggak bisa ambil keputusan karena tahu Nabi adalah seorang ketemu 2 jalan. Kemana kita mau jalan? Kita pasrah sama Allah. Kalau kata orang, life is choice. Ngerti nggak? Sama saya juga. Hidup itu pilihan, ada ke kanan, ada ke kiri. Yang pastinya kanan itu pasti baik, yang ke kiri pasti sok tahu loh. Emang udah pernah apa belok? Ini kehidupan yang ternyata Allah berikan petunjuk kepada Nabi ke jalan yang dimana Nabi diizinkan oleh Allah dan dituntun oleh Allah. Ini petunjuk. Bukan berarti tiba-tiba ada yang ngomong, oh, wa wajadaka dhalam fahada. Nabi itu pernah sesat. Jadi ngapain bikin maulid karena kesesatan? Tolol. Ngaji makanya ngaji. Nah, setiap ujian Allah kasih jalan keluar. Itu ujian nggak buat Nabi? Ujian buat Nabi, dan ujian Nabi saat disuruh memilih, dan Allah memberikan fa inna ma'al usri usran, inna ma'al, semuanya ada jalan keluar, jangan khawatir. Kita rezeki nggak punya, larinya ke mbah. Tahu mbah? Siapa? Hah? Orang pintar, dukun. Orang, kenapa disebut orang pintar?
Karena yang datang orang tolol. Nah kalau dua-duanya yang datang pintar, nggak mungkin dia cari dukun, dia pasti punya usaha. Ngomong sama mbah, saya nggak punya duit, mbah. Mbah jawab lagi, sama. Allah udah kasih jalan. Makanya hidayah itu sesuatu yang dimiliki oleh setiap hamba, yang diizinkan oleh Allah, dititipkan oleh setiap hamba, agar orang tersebut, hamba tersebut menjadi orang yang baik di hadapan Allah. Ada yang ngomong, Habib, saya punya tetangga orangnya ibadah tapi kelakuannya bejat. Habib, saya satu lagi, ada lagi, dia nggak ibadah tapi kelakuannya baik, bukan main. Ini udah pernah dijawab sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i jawab. Santri datang kepada Imam Syafi'i, ditanya, wahai Imam, ada dua, ada orang ahli ibadah tapi kelakuannya nggak baik, ada orang yang baik, kelakuannya baik tapi nggak ibadah. Yang baik yang mana? Kalau kita yang ditanya, yang mana yang paling baik? Yang ibadah kelakuan nggak baik, yang nggak ibadah tapi kelakuannya baik. Pilih yang mana? Yang mana? Enggak ibadah tapi tuh, ini manusia. Tapi Imam Syafi'i jawabnya nggak pakai nafsu. Imam Syafi'i nggak pernah su'udzon. Imam Syafi'i jawabannya apa? Dua-duanya baik. Orang yang ahli ibadah, dia belum berkelakuan baik, mudah-mudahan karena ibadahnya Allah berikan hidayah menjadi orang yang berkelakuan. Ada orang yang berkelakuan baik tapi dia belum bisa ibadah, belum rajin ibadahnya, mudah-mudahan karena kelakuan baik menjadi orang yang ibadah. Yang bahaya yang ketiga nih, ini kita nih. Yang ketiga, kita lebih pandai menilai orang lain daripada dia harus menilai dirinya sendiri. Betul nggak? Siapa? Kita, lo aja alim. Ini manusia, ternyata pikiran yang jelek dari hati yang jelek. Nah hati, tempat disitulah Allah turunkan hidayah sehingga hati kita menjadi baik, jadi kita menjadi orang yang ahli ibadah. Faham belum? Udah paham belum?